Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ainun Faliha dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi kontinu pada interval. Namun yang saya jelaskan di sini adalah teorema maksimum dan minimumnya. Di mana bunyi teoremanya itu adalah misalkan I adalah A, B merupakan interval tertutup terbatas dan F memetakan I ke R kontinu pada I. Maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada I ataupun pada interval. Nah, buktinya adalah yang pertama, kita misalkan bahwa Fi adalah Fx di mana X itu merupakan elemen dari I ataupun interval. Menurut teorema 5.3.2, Fi terbatas pada R. Selanjutnya, kita misalkan S maksimum adalah suprimum Fi dan S minimum adalah infimum Fi. Akan ditunjukkan terdapat titik X maksimum dan titik X minimum di I, sehingga S maksimum adalah nilai Fx maksimum dan S minimum adalah Fx merupakan nilai Fx minimum. Nah, caranya kita buat dalam interval. Intervalnya tadi ke interval A, B. Nah, di sini dikatakan bahwa titik S maksimum adalah suprimum. Otomatis letak si S ini ada di sini, di sebelah kiri dari si B. Dan untuk S minimum adalah infimum, berarti di sebelah kanan si A. Inilah batas atas terkecil ataupun disebut dengan suprimum, dan ini adalah batas bawah terbesar yang disebut dengan infimum. Akan ditunjukkan bahwa terdapat titik X maksimum dan titik X minimum pada I, pada interval ini, sehingga nilainya akan sama dengan nilai S maksimumnya akan sama dengan nilai Fx maksimum. Otomatis si X maksimum terletak pada si S maksimum, atau dapat juga kita katakan bahwa X maksimum ini adalah si suprimum, dan untuk si X minimum merupakan infimum, sehingga nilainya akan sama dengan nilai Fx ini akan sama dengan nilai si infimum ataupun si suprimum ini. Karena S maksimum adalah suprimum Fi, jika n elemen bilangan asli, maka S dikurang 1 per n bukan batas atas dari Fi. Kenapa dia bukan batas atas? Karena nilai si S maksimum dikurang 1 per n ini akan lebih kecil daripada suprimum yang kita punya. Sementara kita sudah membuat bahwa S maksimumnya adalah suprimum kita, jadi tidak akan mungkin ada lagi nilai yang lebih kecil merupakan batas atas. Akibatnya terdapat bilangan xn elemen I, sehingga diperolehlah bahwa Fxn lebih besar dari S dikurang 1 per n dan lebih kecil sama dengan S maksimum untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, karena itu interval I terbatas, maka barisan X sama dengan Xn terbatas dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass teorema 3.4.8. Terdapat subbarisan X aksen sama dengan XNR dari X konvergen ke suatu bilangan X maksimum. Karena unsur-unsur dari X aksen termasuk dalam I,
pada interval tertutup terbatas A, B. Mengikuti teorema 3.2.6 bahwa X maksimum merupakan anggota I, oleh karena itu F kontinu pada X maksimum. Dengan demikian limit fxn sama dengan fx maksimum. Nah, kenapa bisa sama? Karena kita ketahui bahwa fungsi ini adalah kontinu, sehingga nilai limitnya harus sama dengan nilai dari fx-nya. Karena itu, mengikuti persamaan yang pertama tadi, persamaan yang ini, maka dapatlah kita peroleh juga bahwa fxnr lebih besar dari S maksimum dikurang 1 per nr dan lebih kecil sama dengan S maksimum untuk R elemen bilangan asli. Nah, berdasarkan teorema API 3.2.7 diperolehlah bahwa limit fxnr sama dengan S maksimum. Fx, oleh karena itu fx maksimum harus sama dengan limit fxnr dan sama dengan S maksimum ataupun sama dengan supremum dari Fi, sehingga X maksimum merupakan titik maksimum mutlak dari F pada I. Begitulah pembuktiannya, teman-teman. Nah, untuk contohnya ini, misalkan Px adalah suku banyak dan I adalah interval dan terbatas. Karena P kontinu pada I, maka P mempunyai nilai maksimum dan minimum. Oke,